Shalom Alehim teman Roh Kudus, selamat datang di ibadah 2 misi ke-16 pada hari ini. Walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang katanya sangat berbahaya ini, kita harus tetap terus bersyukur, bersukacita, dan setia kepada Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan Yesus kita ini nol. Dan juga tanpa Tuhan Yesus ini dunia ini hancur. Sebab Tuhan Yesus itu sangat memegang kendali di dalam dunia ini. Oke? Dan juga kita harus tetap terus bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, sehingga Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah 2 misi yang ke-16 ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu terus mengalir pada kami Tuhan, sehingga apa yang kami diperbuat berhasil oleh-Mu ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Kau berkati ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Kiranya penyertaan-Mu terus mengalir pada kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan berkati juga Tuhan untuk Vivi ya Tuhan yang akan menyampaikan sharing-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang disampaikan Vivi Tuhan bisa menjadi rema bagi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan, khususnya orang tua kami, adik-adik kami, kakak kami, siapapun itu, Tuhan, Kau berkati keluarga kami, agar kami dapat hidup dengan sehat, agar dapat tercukupi, agar Kau lindungi selalu ya Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun kami berada, siapapun itu ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Engkau berkati juga teman-teman kami
yang sekarang mereka sedang dari rumahnya masing-masing karena virus ini ya Tuhan. Kau berkati mereka semuanya, apapun yang mereka lakukan dapat mereka lakukan dengan baik. Engkau selalu jagai, Engkau sertai dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati sekolah kami agar dapat terlindungi, sekolah kami agar tetap kokoh berdiri ya Tuhan, agar kami dapat lulus dan bersekolah lagi seperti biasanya ya Tuhan. Engkau berkati guru-guru kami telah lelah mengajar kami dari kami kecil sampai kami besar, sampai kami lulus ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat berbuat semuanya ya Tuhan. Engkau berkati cukupi guru-guru kami agar kami dapat kepintaran yang lebih, Engkau memberikan kesehatan yang lebih ya Tuhan daripadamu ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, syukur haleluya. Semuanya harus bergaya ya. Please, oke. Semangat. Joget nih. Kita kan nyanyinya lagu mencurahkan hati demikian. Dibagi dong teman-teman kalian, di share ke kiri, kanan, depan, belakangnya gitu ya. Jangan diem aja, tepuk tangan doang. Oke, semangat ya. Oke. Tuhan untuk kasih penyertamu ya Tuhan.
Dan juga kami telah melakukan doa-doa kami sebelumnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah menjawab doa kami Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami sekarang ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dari Bapak Presidennya Tuhan dan Wakil Presidennya Tuhan Yesus Roh Kudus, Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin ya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati juga Tuhan untuk para menteri ya Tuhan, jajaran kabinetnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Roh Kudus untuk staf khusus ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk DPR ya Tuhan, DPRD ya Tuhan, DPD ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Lembaga-lembaga yang lainnya Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau berkati Tuhan, Kau sertai ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga kementerian ya Tuhan, lembaga non-kementerian ya Tuhan, lembaga keagamaan juga Kau sertai ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Roh Kudus untuk pulau-pulau ya Tuhan, seperti Pulau Sumatera ya Tuhan, Pulau Jawa ya Tuhan, Pulau Kalimantan ya Tuhan, Pulau Sulawesi Tuhan, Pulau Nusa Tenggara ya Tuhan, Pulau Bali Tuhan, juga Pulau Papua ya Tuhan. Kau sertai ya Tuhan hingga pulau-pulau yang kecil lainnya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu terus mengalir kepada kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya ya Tuhan kedamaian Tuhan Yesus Roh Kudus, toleransi Tuhan terus ada di bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Sebab di mana kota kami tinggal ya Tuhan Yesus Roh Kudus, itulah kesejahteraan kami juga ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi untuk kami semua ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa Indonesia sangat Engkau cintai Tuhan, bangsa Indonesia akan Engkau jaga ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Kemuliaan-Mu nyata di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Roh Kudus, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semuanya baik, sehat terus. Dan saya akan mendoakan yang terbaik untuk teman-teman Roh Kudus semuanya. Nah teman-teman, ini udah waktunya untuk teman-teman semuanya membuka telinga teman-teman untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat terterap di dalam hati dan pikiran teman-teman. Oke teman-teman, ini penting banget untuk kita selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan itu, kebaikannya Tuhan itu udah banyak banget yang Tuhan berikan kepada kita di setiap harinya, di setiap kehidupan kita. Tapi kadang tuh masih ada manusia yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur seperti apa? Ada manusia yang kurang bersyukur, dia masih suka mengeluh dari apapun yang telah dia dapatkan di hidupnya. Itu pasti masih ada manusia yang suka mengeluh. Mungkin ada yang mengeluh dari berbagai hal. Ada yang berpikiran, kenapa sih gue harus lahir di keluarga yang kayak begini? Kenapa sih gak ada orang yang sayang sama gue? Kenapa sih gak ada orang yang bisa ngertiin masalah gue? Kenapa? Nah teman-teman, buang segala pikiran-pikiran buruk itu, atau pikiran-pikiran yang salah itu. Teman-teman ganti menjadi pikiran yang lebih baru, yang lebih bagus, yang lebih baik. Kenapa? Karena semua yang pikiran yang salah itu nggak benar kalau kalian itu dekat sama Tuhan. Kalau kalian dekat sama Tuhan, kalian akan merasakan kasihnya Tuhan. Kalau kalian dekat sama Tuhan, kalian akan merasakan kasih sayang yang begitu besar. Bahkan buat kalian yang merasakan nggak ada yang sayang sama gue, itu salah. Bahkan banyak banget yang sayang sama kamu. Jangan pernah kalian merasa kalau kalian tuh sendiri di dunia ini. Enggak.
kalian masih punya teman, kalian masih punya keluarga, dan yang paling penting kalian masih punya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, banyak banget masalah yang pastinya yang muncul di kehidupan kita setiap harinya. Tapi ada satu orang yang berkata kepada saya, masalah kamu itu mungkin berat. Kenapa? Karena pada saat itu saya memiliki satu masalah, tapi masalah itu belum kelar, muncul lagi masalah lain. Masalah itu, dua masalah belum kelar, muncul lagi masalah lain. Jadi kayak ibaratnya semua masalah tuh numpuk di saat itu juga. Dan teman-teman pikir, gimana sih saya cara menghadapi masalah tersebut? Teman-teman, bukan dengan cara kita mengeluh. Mungkin kebiasaan kita adalah pernah nggak sih teman-teman, coba pikirkan, pernah nggak kalian tuh di saat ada masalah atau kalian di saat ada kesulitan, teman-teman itu selalu mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin teman-teman bilang thanks God, masalah ini bikin aku tambah dewasa dan lain-lain, masalah ini aku bisa hadapi dan lain-lain. Pernah nggak teman-teman berpikiran seperti itu? Mungkin saya percaya sebagian besar orang itu pasti mengeluh, bukan yang namanya bersyukur. Dengan adanya masalah, kalian itu menjadi manusia yang lebih tumbuh lagi. Karena orang yang tadi saya bilang itu, orang itu bilang masalah kamu belum seberapa dan kamu itu kuat. Jadi bukan cuma saya aja yang kuat, saya percaya teman-teman semuanya itu kuat menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini, di hidup kalian ini. Seberapapun sulitnya, di balik masalah kalian tuh masih ada masalah yang lebih besar lagi yang diterima oleh orang lain. Dan teman-teman, ini bukan waktunya untuk kita mengeluh, tapi ini waktunya untuk kita bersyukur karena masalah kita belum seberapa dari orang lain. Mungkin ada orang yang merasa dia itu sulit banget hidup di keluarga yang broken home, atau dia hidup di keluarga yang salah satu orang tuanya meninggal. Teman-teman, mungkin di posisi orang itu merasa kadang merasa, kok gue ngerasa gue sendirian ya, gak ada yang peduli sama gue. Buang semua pikiran yang salah teman-teman, tapi teman-teman ubah menjadi pikiran, Tuhan tuh sayang sama gue, Tuhan itu gak akan ninggalin gue, Tuhan akan selalu bersama dengan gue. Teman-teman, Tuhan itu selalu bersama dengan kita semuanya di setiap hari, di setiap kegiatan kita. Tuhan itu ada. Dan teman-teman, untuk apa sih kita mengeluh? Yang ada kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Coba teman-teman tuh lihat ke belakang, lihat ke masa lalu teman-teman. Seberapa sulit kalian menghadapi kehidupan. Mungkin kita tuh di dalam hidup itu selalu mengalami jatuh bangun teman-teman. Tapi coba dengan adanya jatuh bangun ini kita selalu bersyukur sama Tuhan. Bukan berarti kita mengeluh, bukan berarti kita marah sama Tuhan, tapi kita bilang makasih Tuhan, terima kasih, selalu mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Dan nggak lupa untuk teman-teman selalu berdoa sama Tuhan, luangkan waktu untuk Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk teman-teman semuanya yang udah terlanjur merasa sendirian, merasa masalah itu berat banget, tapi teman-teman harus baca di Mazmur 42 ayat 12. Di kalimat terakhirnya yaitu, penolongku adalah Allahku. Jadi penolong kehidupan kita adalah Tuhan. Bapa memiliki kasih yang begitu besar untuk anak-anaknya. Bapa di surga itu selalu menyayangi kamu. Bukan cuma saya, tapi setiap orang. Kamu juga, teman Roh Kudus juga. Jadi teman-teman tuh gak sendirian. Dan teman-teman tuh jangan pernah berpikir yang salah, tapi ubah menjadi pikiran yang lebih baik. Kenapa? Karena emang kenyataannya Tuhan itu ada. Tuhan itu di sekitar kita. Dan teman-teman percaya gak? Saya itu pernah hampir mau meninggalkan Tuhan, tapi saya merubah semuanya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang bilang kamu berharga di mata Tuhan. Bukan cuma saya yang berharga di mata Tuhan, tapi teman-teman semuanya berharga di mata Tuhan. Kenapa kalau kita berharga? Ya karena kita diciptakan sama Tuhan. Mungkin kehidupan kita gak sempurna, mungkin ada jatuh bangun, mungkin ada masalah, ada apapun itu. Tapi seberapa berat pun masalah, kita harus berani menghadapinya karena kita kuat. Dan kekuatan kita itu, kita harus menjadi dampak untuk orang lain. Karena masih banyak orang yang
memiliki masalah yang lebih berat lagi daripada kita. Justru harus bersyukur. Terima kasih sama Tuhan. Saya hampir mau meninggalkan Tuhan, tapi saya kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena saya merasakan kasihnya Tuhan tuh besar banget, kebaikan Tuhan tuh besar banget. Padahal tuh saya udah jahat sama Tuhan, saya mau meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Tuhan gak mau saya pergi. Tuhan mau untuk kita tetap selalu ada sama Dia. Maka dengan itu saya kembali sama Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Bersyukur tuh bukan cuma dari hal-hal yang besar saja, tapi dari hal-hal yang kecil teman-teman tuh udah bisa bersyukur. Gimana sih? Teman-teman bangun di pagi hari, bangun dari tempat tidur, masih bisa bernafas. Bersyukur banget kalian masih bisa melihat dunia bersama keluarga, meluangkan waktu. Teman-teman, berharga banget itu semuanya. Bersyukur kita masih bisa bangun di pagi hari. Bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan. Dengan kondisi saat ini, mungkin banyak orang yang mengalami sakit atau terkena virus dan lain-lain. Tapi teman-teman, bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat. Tapi jangan lupa juga untuk kita selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita mendoakan bangsa dan negara untuk apa yang kita hadapi saat ini. Nah teman-teman, kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa berkumpul dengan keluarga sambil kalian tuh berpikir ke masa lalu kalian. Betapa besar kebaikan Tuhan kepada kamu. Kasih sayang Tuhan itu juga besar banget. Mungkin pernah kamu hampir mau melakukan dosa, tapi pernah gak Tuhan membalas kesalahan kamu? Enggak, Tuhan gak pernah membalas. Bahkan Tuhan mengampuni dosa kamu. Justru kamu harus bersyukur. Tuhan sayang banget sama kamu. Bukan cuma sama saya, bukan cuma sama teman-teman Roh Kudus, tapi sama semua manusia di dunia ini. Tuhan tuh sayang banget. Dan untuk kita anak-anak Tuhan, kita harus menuju ke jalan yang lebih benar lagi. Dan teman-teman, mungkin ada pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu di sharing sebelumnya saya sudah pernah sampaikan ini. Untuk kita di waktu saat ini, kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Coba kalian pikirin, mungkin dulu-dulu di saat kalian gak di rumah terus, mungkin kalian tuh akan lebih sibuk beraktivitas. Pernah gak kalian luangin waktu buat Tuhan? Lebih banyak lagi waktu yang kalian luangkan untuk Tuhan. Mungkin sedikit waktu yang kalian luangkan untuk Tuhan, tapi inilah waktunya untuk teman-teman luangkan waktu yang lebih banyak lagi sama Tuhan. Bangun hubungan intim sama Tuhan. Saya pernah bilang, bukan cuma bisa bangun hubungan sama pasangan aja, tapi coba bangun hubungan sama Tuhan lebih dekat lagi. Kenapa? Karena Tuhan adalah Bapa kita. Kalau dibandingkan kasihnya dengan manusia, yang pasti kasihnya Tuhan tuh lebih besar daripada kasihnya dari sesama manusia. Dan teman-teman, ini terlintas di pikiran saya, buat kalian yang merasa keluarga kalian tuh hancur, broken home, atau yang seperti yang tadi saya bilang, salah satu orang tua kalian tuh meninggal, jangan pernah kalian merasa sendirian. Ada kami, teman Roh Kudus, kalian bisa sharing ke Brian atau ke siapapun itu. Teman-teman bisa sharing ke kita semua. Gimana perasaan kalian dengan keluarga, ada masalah apa, teman-teman bisa sharing. Kita tuh butuh orang. Kita tuh gak bisa hidup sendirian, tapi kita juga butuh Tuhan untuk selalu ada di setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi teman-teman, jangan cuma hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kalian mengalami kesenangan. Mungkin ada kesenangan apapun yang telah terjadi, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu jangan cuma bersyukur ketika kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi kalian harus selalu bersyukur apapun itu yang terjadi di kehidupan kalian setiap harinya. Dan yang pastinya orang tua kalian tuh juga sayang sama kalian. Jadi jangan pernah kalian berpikir orang tua gue tuh gak sayang sama gue, lebih sayang sama adik gue, lebih sayang sama koko gue atau cici gue, lebih sayang sama orang lain. Enggak.
Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Tuhan itu menciptakan orang tua itu untuk menyayangi anaknya. Seperti kita nanti. Saat ini kita masih muda, tapi nantinya kalau kita udah berkeluarga, kita juga mendapatkan tugas untuk menyayangi anak kita. Jadi teman-teman, ingat orang tua juga pasti menyayangi kalian. Mungkin di keluarga kalian sering ribut, tapi ingat Tuhan itu udah menyiapkan kalian, meletakkan kalian di keluarga itu untuk kalian bisa menjadi dampak, untuk menjadi berkat di keluarga itu. Bahkan bukan cuma di keluarga itu, tapi bisa disebarluaskan ke orang lain. Kehidupan kalian tuh sangat berharga. Bersyukur banget Tuhan udah menempatkan kamu di situ untuk kamu menjadi dampak. Tuhan telah menempatkan saya di sini, di kehidupan keluarga saya seperti ini, untuk saya bisa menjadi dampak untuk keluarga saya. Bawa kepada Tuhan, bawa di dalam doa, luangkan waktu untuk Tuhan. Dan teman-teman, jangan kebanyakan asik sendiri, tapi coba asik sama Tuhan. Dan teman-teman harus ingat, fokus sama Tuhan, jangan fokus ke hal yang lain. Karena kalau fokus sama Tuhan itu jauh lebih penting. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita akan mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Kita dapat mendengar suaranya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita harus fokus sama Tuhan, bukan cuma fokus pada dunia, tapi harus fokus sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya selalu bersyukur di kehidupan teman-teman, karena teman-teman gak akan bisa jadi seperti sekarang kalau teman-teman bukan karena Tuhan. So, this is my sharing. Semoga bisa menetap di hati pikiran teman-teman, dan teman-teman mengubah pikiran yang buruk menjadi pikiran yang lebih baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. God bless you. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
kasih Tuhan untuk penyertaannya Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti Tuhan ibadah 2 misi ke-16 pada hari ini ya Tuhan dengan penuh ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami akan percaya Tuhan melalui ibadah 2 misi ke-16 ini ya Tuhan, semakin orang banyak yang diberkati Tuhan, semakin orang yang bisa mengalami pemulihan, baik itu dalam diri sendiri, di dalam keluarga, maupun di dalam pertemanan, dalam hubungan mereka ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, mukjizat-Mu terus terjadi kepada kami semua Tuhan. Kesetiaan-Mu terus nyata kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa terus diperbaharui oleh pembaruan roh-Roh-Mu ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, kami semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ini akan berpisah Tuhan Yesus Roh Kudus, walaupun dari rumah Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, mukjizat-Mu ya Tuhan, karunia-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan terus terjadi kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa dipulihkan ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Pemulihan keluarga, pemulihan hubungan, pemulihan pertemanan ya Tuhan, pemulihan diri sendiri Tuhan terus terjadi Tuhan, terus terjadi Tuhan. Kau mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh Kudus Tuhan yang sangat besar dan tiada terbatas itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman Roh Kudus sudah menyaksikan 2 misi ke-16 pada hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan terus mengalir buat saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk melakukan band terus setiap hari, baca Alkitab dan doa, dan juga jangan lupa untuk bisa terus melakukan pray and worship setiap hari. Karena pray and worship itu sangat diperlukan untuk kita semua, supaya bisa lebih dikuatkan, untuk bisa membangun kapasitas iman kita, dan kita harus tetap terus mengejar kekudusan kita. Karena kekudusan itu sangat penting, sebab Allah itu kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Demikian ibadah 2 misi pada hari ini. Tuhan Yesus kami dari Teman Roh Kudus ingin mengajak teman-teman semua untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam program Teman Roh Kudus Peduli COVID-19. Bagi kalian yang tergerak ingin memberikan donasi untuk orang yang membutuhkan, boleh donasi ke sini menggunakan nomor yang tertera atau menggunakan QR barcode. Donasi ini dilakukan untuk membantu kebutuhan kesehatan. Apalagi sejak COVID-19, semua harga kebutuhan kesehatan semakin mahal. Jadi donasi sekecil apapun itu sangat berharga di waktu-waktu seperti ini. Donasi ini diberikan untuk Grace Care by Grace Dab, dan sebelum donasi diberikan, semuanya akan dirincikan agar tidak terjadi penyalahgunaan uang. Bagi kalian yang ingin mentransfer, mohon disertai kode agar memudahkan proses pendataan dana yang masuk, seperti 10.000 dikasih angka Rp1, atau bisa dibilang 10.000 Rp1. Terima kasih teman-teman sebelumnya, God bless you.